Benar, proses pengolahan darah memerlukan biaya. Belum tentu satu golongan darah A dengan A akan cocok, ya, karena ada beberapa zat yang bisa bereaksi silang diantaranya, maka itu harus dilakukan pemeriksaan. Semua pemeriksaan itu memerlukan regensia, memerlukan alat yang harus terpelihara, harus di-maintenance. Biaya ini kita pakai untuk kebutuhan membeli bahan-bahan seperti kantong darah, reagen untuk pemeriksaan HIV, hepatitis C, hepatitis B, dan sifilis. Kemudian kita pakai juga biaya ini untuk jasa petugas, karena untuk informasi petugas yang bekerja sekarang di unit transfusi darah kebanyakan non-PNS. Untuk biaya cross matching atau uji cocok serasi, kemudian biaya untuk puding donor, biaya untuk pembelian bahan bakar, untuk kegiatan mobil unit kita. Untuk mengelola sebuah sistem ini termasuk gedung dan peralatannya, kita juga membutuhkan biaya mulai dari listrik, ya, biaya maintenance, kemudian biaya orang yang mengerjakannya. Kita juga membutuhkan biaya. Kemudian juga kita melakukan upaya-upaya lain seperti penjaringan donor, karena kadang-kadang kita juga harus melakukan upaya supaya donor ini mau datang ke kita. Sehingga biaya-biaya yang kita perlukan inilah yang kita sebut biaya pengganti pengolahan darah, termasuk untuk menyimpan darah tadi dan proses administrasi di kita. Dengan asumsi harga-harga sekarang, ya, ini di luar darah, ini perlu saya tekankan, ya, bahwa darah yang kita ambil itu tidak kita hitung biayanya. Itu gratis sama sekali. Yang kita hitung adalah mulai dari biaya kantong, biaya bahan dipakai. Itu per kantungnya yang sudah kita hitung waktu itu, ya, waktu itu kita melibatkan juga tim verifikasi dari Jakarta, ya, itu per kantungnya Rp255.000 per kantungnya. Kita bedakan beberapa tarif mengingat kemampuan bayar masyarakat. Jadi di Aceh Utara, unit transfusi darahnya menetapkan tarif berkisar Rp150.000 sampai Rp239.000. Yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebenarnya bukan ketetapan, tapi yang disetujui oleh usulan PMI itu hanya Rp120.000 per kantung darah. Itu bukan suatu ketetapan, tapi hanya yang disetujui oleh Menteri Kesehatan. Sementara ini yang kita terima adalah hanya Rp120.000 per kantong darah. Yang di satu daerah dengan daerah yang lain mungkin ada perbedaan oleh karena perbedaan dari harga beli dari regensia itu sendiri. Selama ini kenapa unit transfusi darah bisa bertahan, itu tidak lain tidak bukan adalah karena selama ini Australian Red Cross membantu pembelian biaya bahan habis pakai. Kerugian ini sementara ini masih bisa ditutupi oleh Australian Red Cross. Berpikir seperti itu, maka kami membuat satu perkiraan ada subsidi silang antara mereka yang dirawat di rumah sakit swasta dengan di rumah sakit umum. Ya, karena di sana ada masyarakat miskin, ada yang mampu untuk membayar lebih dengan memakai fasilitas rumah sakit swasta. Bukan hanya kecukupan dari regensia, tapi alat-alat yang kita butuhkan untuk pengolahan darah itu sendiri mendapat perhatian dan bantuan dari Palang Merah Australia. Tapi sebagaimana kita ketahui, ARC juga tidak selamanya ada di Nanggro Aceh Darussalam. Proyek ARC untuk darah ini akan segera berakhir, dan tentunya bantuan untuk kita juga akan berakhir. Makanya kita harapkan bahwa pemerintah daerah bisa melirik kegiatan di unit transfusi darah lebih baik lagi, mungkin melalui dinas kesehatannya, agar darah yang keluar dari unit transfusi darah itu adalah darah yang sehat dan aman, tidak menularkan penyakit-penyakit bagi pasien yang memang sudah sakit.
Oleh karena itu, unit transfusi darah sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari pemerintah berupa subsidi untuk kekurangan biaya pengganti pengolahan darah ini. Atau dengan terpaksa ya unit transfusi darah harus mengutip biaya kekurangan itu dari masyarakat. Kita sendiri sebenarnya sangat tidak ingin ini dinaikkan, tapi juga tidak mungkin mengoperasionalkan unit transfusi darah ini dengan biaya pengganti pengolahan darah yang hanya 50% dari biaya sebenarnya. Karena kalau tidak, maka unit transfusi darah tidak dapat melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Karena kita tidak memiliki biaya yang cukup untuk membeli kantong, reagensia, dan membayar jasa para petugas yang bekerja di unit transfusi darah. Karena kalau kita ini biarkan, maka pada saatnya nanti unit transfusi darah akan berhenti dan tutup, dan ini juga akan menimbulkan gejolak nanti. Ketika unit transfusi tidak mampu lagi melakukan pengolahan darah.